Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihad Abuatan Tafakur. Di sini saya sebagai materi yang pertama akan menjelaskan tentang pengertian regresi linier. Statistik merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang paling banyak mendapat perhatian dan dipelajari oleh ilmuwan dari hampir seluruh dunia dan juga hampir seluruh bidang pengetahuan, terutama para peneliti yang dalam penelitiannya banyak menggunakan statistik sebagai dasar analisis maupun perancangan. Regresi adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang, berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahannya dapat diperkecil. Analisis regresi atau regression analysis merupakan suatu teknik untuk membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan. Dengan demikian, analisis regresi juga dapat diartikan sebagai analisis perkiraan. Karena merupakan suatu prediksi, maka nilai prediksi tidak memberikan jawaban pasti tentang apa yang sedang dianalisis. Kemudian, pengertian regresi secara umum adalah sebuah alat statistik yang memberikan penjelasan tentang pola hubungan atau model antara dua variabel atau lebih. Dalam analisis regresi dikenal dua jenis variabel, yaitu variabel respon dan juga variabel prediktor. Yang pertama yaitu variabel respon. Variabel respon adalah disebut juga sebagai variabel dependen, yaitu variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lainnya dan dinotasikan dengan variabel Y. Kemudian yang selanjutnya yaitu variabel vektor, disebut juga dengan variabel independen atau variabel bebas yang tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya dan dinotasikan dengan X. Sementara regresi linier sendiri adalah alat statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Variabel yang mempengaruhi sering disebut variabel bebas, variabel independen atau variabel penjelas. Variabel yang dipengaruhi sering disebut dengan variabel terikat atau variabel dependen. Regresi linier hanya dapat digunakan pada skala interval dan juga rasio. Untuk mempelajari hubungan antara variabel bebas, maka regresi linier terdiri dari dua bentuk, yaitu yang pertama analisis regresi sederhana, kemudian yang kedua analisis regresi berganda. Nah, apa sih analisis regresi sederhana? Analisis regresi sederhana itu adalah hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas atau variabel independen dan variabel tidak bebas. Sedangkan analisis regresi berganda merupakan hubungan antara tiga variabel, yaitu atau lebih, yaitu sekurang-kurangnya dua variabel bebas dan satu variabel tak bebas. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aslin. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan regresi linier sederhana dengan regresi linier berganda. Jadi, di dalam berbagai penulisan laporan penelitian ilmiah, analisis ini banyak sekali digunakan. Bahkan bisa jadi analisis ini adalah yang paling banyak digunakan. Analisis ini menunjukkan pengaruh variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau variabel tergantung. Maka setidaknya ada dua variabel yang terlibat di dalam uji atau analisis regresi ini, yaitu variabel independen atau variabel bebas dengan variabel dependen atau variabel tergantung. Nah, dalam satu analisis regresi linier, jumlah variabel dependen atau variabel tergantung terdiri dari satu variabel, sedangkan variabel bebas atau variabel independen tidak terbatas. Di sini kan saya membahas tentang perbedaan analisis regresi linier sederhana dengan analisis regresi linier berganda. Jadi, analisis regresi linier sederhana itu adalah analisis regresi yang menggunakan dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Contohnya, pengaruh motivasi terhadap kinerja. Variabel independennya itu adalah motivasi dan variabel dependennya adalah kinerja. Jadi hanya menggunakan dua variabel. Kemudian yang kedua adalah analisis regresi linier berganda. Jadi analisis regresi linier berganda ini adalah analisis regresi yang menggunakan lebih dari dua variabel, satu dari variabel dependen atau variabel tergantung dan lebih dari satu dari variabel independen atau variabel bebas. Contohnya,
Pengaruh motivasi, kemampuan, dan upah terhadap kinerja. Jadi variabel independen atau variabel bebasnya di sini ada 3 ya. Ada motivasi, kemampuan, dan upah. Dan variabel dependennya atau variabel tergantungnya di sini ada 1, yaitu kinerja. Jadi sudah jelas ya teman-teman, bahwasannya perbedaan dari analisis regresi linier sederhana dengan analisis regresi linier berganda di situ menggunakan jumlah variabel yang berbeda. Analisis regresi linier sederhana menggunakan 2 variabel dan analisis regresi linier berganda menggunakan lebih dari 2 variabel. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafa Rizkia, NIMT 2018-2102 yang akan memaparkan materi tentang jenis-jenis regresi linear. Nah, jenis-jenis regresi linear itu ada 2 macam, yaitu yang pertama regresi linear sederhana dan yang kedua yaitu regresi linear berganda. Yang pertama itu regresi linear sederhana. Dalam bahasa Inggris disebut dengan simple regression. Nah, jenis ini merupakan metode statistik yang berfungsi untuk menguji tingkat hubungan sebab akibat dari 2 variabel dengan penelitian. Contoh penggunaan analisis regresi linear sederhana pada dunia pendidikan yaitu hubungan antara penggunaan metode pelajaran diskusi dengan nilai peserta didik. Nah, itu merupakan contoh dari regresi linear sederhana. Nah, yaitu yang kedua itu tentang regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan sebuah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan secara linear antara 2 variabel atau lebih, yang disebut dengan variabel independen dan dependen. Pada dasarnya, metode ini berfungsi untuk mengetahui arah hubungan antara kedua variabel. Nah, hubungan yang dimaksud adalah hubungan yang bersifat negatif maupun positif. Sedangkan data yang digunakan pada analisis regresi linear berganda biasanya adalah data berskala interval atau rasio, numerik atau kuantitatif. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya yaitu tentang perbedaan antara regresi linear sederhana dan regresi linear berganda yang akan dijelaskan oleh Saudari Aslin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang regresi linear. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang contoh soal mengenai regresi linear sederhana. Di dalam makalah sudah tertera ya tabel, di situ ada X, ada price. Tabel di atas menjanjikan data dengan variabel X adalah umur mobil. Jadi variabel X itu adalah umur mobil, sedangkan variabel Y adalah harga. Hasil estimasinya adalah sebagai berikut. Perlu diketahui di sini terdapat nama rumus yang artinya S itu simpangan baku, B1 itu artinya intercept, koefisien regresi antara Y atas X yang menyatakan perubahan rata-rata Y apabila X berubah 1 unit. Itu yang B1. Adapun nama B0 itu intercept yang menyatakan perpotongan garis persamaan regresi dengan sumbu Y untuk X sama dengan 0. Jadi hasil estimasinya adalah sebagai berikut. Sigma X sama dengan 58, sigma Y sama dengan 975, sigma XY sama dengan 4732, dan sigma X kuadrat sama dengan 326. Lalu dikurangi disebut SXX sama dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dibagi N, dan hasilnya 20.182. S XY sama dengan sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dibagi 2, dan hasilnya di situ min 408.900. Jadi dari B1 itu hasilnya
min 20, 26 dari B0 yang artinya intercept yang menyatakan perpotongan garis persamaan regresi dengan sumbu Y untuk X sama dengan 0, hasilnya yaitu 195,447, sehingga persamaan regresinya menjadi Y sama dengan 195,47 dikurangi 20,26. Dari hasil estimasi yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa setiap umur mobil bertambah 1 tahun, maka harga mobil tersebut akan turun sebesar US dollar 2026. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang regresi linier berganda. Nah, di makalah sudah ada contoh soal, yaitu dalam suatu penelitian yang dilakukan terhadap 10 rumah tangga yang dipilih secara acak, diperoleh data pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama per minggu dengan variabel Y, dan pendapatan per minggu dengan variabel X1, dan jumlah anggota rumah tangga variabel X2. Nah, di bawahnya sudah ada tabel angkanya. Kemudian, seandainya suatu rumah tangga mempunyai X1 dan X2 masing-masing 11 dan 8, itu artinya X1-nya 11 dan X2-nya 8, berapa besar nilai Y, artinya berapa ratus rupiah rumah tangga yang bersangkutan akan mengeluarkan biaya untuk pembelian barang-barang tahan lama. Nah, penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu langkah pertama yaitu membuat tabel. Ada di dalam makalah. Nah, di situ ada tabel Y, X1, X2, dan seterusnya. 3 tabel pertama itu angkanya diperoleh dari soal. Kemudian tabel berikutnya diperoleh dari hasil perhitungan antara Y, X1, dan X2. Kemudian setelah dihitung dan diketahui jumlahnya, maka disubstitusikan ke dalam persamaan A, B, dan H. A itu adalah matrik yang sudah diketahui, kemudian B itu matrik yang ditanyakan, dan H itu vektor kolom yang sudah diketahui. Nah, sekarang kita masukkan hasil yang sudah diketahui ini, sigma, ke dalam persamaan. Nah, setelah disubstitusikan itu hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah persamaan pertama, ini persamaan kedua, dan ini persamaan ketiga. Kemudian, ini dapat dari mana? Ini adalah matrik H. Nah, setelah itu, langkah berikutnya, setelah memasukkan jumlahnya ke dalam persamaan, yaitu menyusun dalam matrik. Nah, ini sudah persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Kemudian langkahnya menyusun dalam matrik, seperti ini. Ini jadinya, ini adalah matrik A, matrik B ditulis lagi abjadnya karena matrik B masih ditanyakan, dan yang ini adalah matrik H. Persamaan matrik H itu yang ini. Nah, langkah berikutnya yaitu mencari determinan matrik A. Nah, saya kira teman-teman sudah tahu semua cara mencari determinan matrik 3x3. Yang di sini sudah ditemukan hasilnya yaitu 2000. Determinan matrik A itu hasilnya 2830. Nah, kemudian langkah berikutnya yaitu mencari determinan matrik A1. Nah, sedangkan matrik A1 ini adalah matrik yang baris pertamanya diganti dengan matrik H. Matrik A1 itu adalah matrik yang baris pertamanya, ini baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Yang baris pertamanya diganti matrik H. Berarti itu artinya yang ini, baris yang ini diganti dengan matrik yang ini. Jadi 117, 1122, dan 73. Ini 60, ini 40 tetap turun, dan seterusnya. Nah, kemudian kita cari determinannya, sama seperti mencari determinan matrik A. Nah, di sini diketahui bahwasanya determinan matrik A1 itu hasilnya 1109.
1190. Hasilnya diketahui 11.090. Kemudian, setelah diketahui determinan matrik A1, langkah berikutnya yaitu mencari B1-nya. B1 rumusnya yaitu determinan A1 per determinan A. Nah, determinan A1 ini 190 dibagi determinan A tadi 2830. Jadi di sini sama dengan 3,919. Nah, ini hasil B1 sama dengan 3,919. Nah, kemudian langkah berikutnya sama, mencari determinan A2. Determinan A2 itu artinya matrik baris kedua itu diganti dengan matrik H. Di sini ditemukan hasilnya determinan matrik A2 sama dengan 7.050 per 2.830 sama dengan 2,49. Nah, ini determinan matrik A2. Kemudian setelah itu dicari determinan matrik A3. Nah, ditemukan hasilnya determinan matrik A3 itu min 1320 per 2.830 sama dengan hasilnya min 0,46. Nah, kemudian setelah ketemu hasil B1, B2, dan B3 itu disubstitusikan ke dalam persamaan ini. Y sama dengan B1 plus B2 X1 plus B2 X2. Nah, kemudian kita substitusikan Y sama dengan B1 tadi ketemu 3,92 plus B2 tadi hasilnya 2,49. Nah, disubstitusikan karena di dalam soal X1 itu diketahui 11 plus B2 min 0,46 dan X2 itu diketahui 8. Maka ini dijumlah. Jumlahnya adalah 27.590. Nah, jadi ketika suatu rumah tangga memiliki pendapatan per minggu sebesar X1-nya 11, berarti sebesar 11.000 dengan anggota rumah tangga sebanyak X2 yaitu 8 orang, maka pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama per minggunya sebesar ini, sebesar 27.500. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.